Diam. Kita mulai. Iya. Yang bahasa Indonesianya memang di jam 17. Kalau apanya enggak. Bahasa Bataknya baru jam 9:30. Oke, udah bisa kita mulai. Speakernya masih kencang ya, Mer? Kayak di sini. Oke, kita mulai ibadah minggu kita pada hari ini. Salam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan kita adalah kekal untuk selama-lamanya dan tiada berkesudahan. Dia memberi anugerah kepada kita. Hari ini kita disukakan oleh berita bahwa Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam hidup kita. Bukalah hatimu dan lihatlah Allah Bapa bersama anaknya telah mengutus Roh-Nya untuk bersaksi tentang segala sesuatu dalam kehidupan kekal yang dianugerahkannya bagimu. Marilah dengan segala ketulusan hati kita datang di hadapan Tuhan untuk menyampaikan pujian dan permohonan kita dengan penuh sukacita. Kita mulai dengan saat teduh. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Segala
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan bernyanyi dari nyanyian nomor Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 sampai 2. Asal Yesus jiwa Tuhan hidup. Tuhan
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2-3. Mampirlah dengan doa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sang leader nyanyikan nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengan doa. Dengarkanlah janji Tuhan yang tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 4, Gembalaku Tuhan. Firman Tuhan bacaan kita pada hari ini, Minggu ke-23 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1-6. Mari kita baca secara responsori. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk Dan pakaianmu telah dimakan hangat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 200 ayat 1 dan 3. Mari bersukacita.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1-2. Tuhan betapa banyaknya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami datang pada minggu hari ini Tuhan, beribadah di rumah ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa, karena Engkau yang patut kami muliakan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan dari buku AKBP ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Khotbah kita pada hari ini yang terambil dari Yeremia 29 ayat 1-7. Saya bacakan dan didengarkan ya. Ayat 1 pasal 9.
Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sini ada penjelasan isi dari Yeremia 29 ayat 1-7 mengenai kehidupan kita yang berbangsa di Indonesia ini ya. Bangsa Indonesia menghadapi banyak masalah mulai dari pandemi COVID-19, ekonomi, korupsi, dan sebagainya. Sebagai warga negara Republik Indonesia dan warga Kerajaan Allah, apa yang dapat kita lakukan? Negara semakin baik jika kita ikut berperan di dalamnya. Nats ini menunjukkan peran kita sebagai orang Kristen bagi bangsa ini. Yang pertama, nyatakan kebenaran ayat 1-4. Walau kita dibenci karena menegur teman yang menyalahgunakan uang perusahaan atau mendahulukan kepentingan pribadi, tetapi menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, bekerja dan membangun, itu tertulis di ayat 5-6. Menasihati tanpa melakukan apa-apa adalah sia-sia. Kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan agar dapat melakukan kewajiban terhadap bangsa ini. Misalnya, kita harus membayar pajak dan sebagainya. Maka kesejahteraan bangsa boleh terjadi melalui kontribusi dan peran kita itu. Dan yang ketiga, hidup berbagi, di ayat ke-7 yang terakhir ya. Untuk kepentingan yang lebih besar, masalah bangsa juga diakibatkan adanya egosentris, hanya memikirkan diri sendiri. Lihatlah sekelilingmu, banyak orang yang butuh pertolonganmu, apalagi pada saat ini ya. Itu di mana-mana banyak orang membutuhkan pertolongan dan banyak yang berteriak. Mungkin keuangan, tenaga atau pemikiran. Lakukanlah sesuatu bagi bangsa ini untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan orang lain. Selesaikan kuliahmu tepat waktu. Sisahkan uang sakumu untuk sanak saudara. Donorlah darah untuk orang-orang yang tidak kenal. Jaga kebersihan. Taati peraturan pemerintah. Lakukan sesuatu untuk bangsa ini sesuai porsimu. Dan doakan bangsa ini dengan kerendahan hati. Jadi taati peraturan pemerintah yang sudah ditaati, yang dicanangkan selama ini mengenai protokol COVID ya. Itu harus lakukan karena itu adalah peran serta kita di dalam membantu pemerintah.
peran kita bagi bangsa ini memiliki arti yang sangat besar. Tuhan menaruh kita di bumi Indonesia untuk memberi dampak yang baik bagi bangsa ini. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Marilah kita terus menyatakan sikap yang positif dan melakukan sesuatu untuk kesejahteraan bangsa ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan ayat-Mu Tuhan, pencerahan kepada kami sebagai umat Kristen, bahagian daripada bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, bacaan kami pada hari ini yang tertulis di Yeremia 29 ayat 1-7 tadi Tuhan, bisa kami pahami dan bisa kami lakukan untuk selalu berbagi kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami walaupun kami tidak mengenalnya Tuhan. Karena itulah hakikat kami sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia ini, yang hidup saling mengasihi, saling bergotong royong Tuhan di dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ini menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami untuk selalu dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu di setiap orang yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1-3, Yesus menginginkan daku, sambil mengumpulkan kolekte. Di mana
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kemajuan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kunyanyian nomor 204. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami kembali datang ke bawah kaki kebesaran-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan berbohong kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan keadaan negara kami juga saat ini Tuhan masih dalam keadaan krisis ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan campur tangan Tuhan untuk kembali memulihkan ekonomi negara kami Tuhan, agar kami semua Tuhan tidak menderita seperti apa yang Engkau janjikan Tuhan di dalam Yeremia tadi Tuhan, agar kami selalu berbagi, karena Engkau akan memberikan bagian-bagian itu kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk bisa menyelesaikan krisis ekonomi ini Tuhan, yang berawal daripada virus COVID-19 tadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau mendengarkan doa dan permohonan setiap umat-Mu Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, untuk dapat Engkau memulihkan kembali Tuhan perekonomian dunia yang semuanya Tuhan berawal dari virus COVID-19 Tuhan. Hancurkan Tuhan, musnahkan Tuhan, patahkan semuanya itu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Ya Tuhan, kami juga kembali Tuhan memohon kepadamu ya Bapa,
Terima kasih Tuhan, permohonan kami Tuhan, agar Engkau selalu melindungi, menyertai dan memberkati kami di rumah ini Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan di dalam rumah ini Tuhan. Terutama kami orang tua Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kami kesehatan yang penuh hanya daripada-Mu Bapa, agar kami bisa melindungi dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan kelak, agar mereka hidup tumbuh hanya sesuai dengan hukum dan firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, semuanya itu Tuhan kami mohonkan Bapa, di bawah kaki kebesaran-Mu Tuhan. Semuanya kami minta Tuhan, agar Engkau selalu memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan. Engkau berikan lagi Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau hancurkan semua dosa-dosa kami Tuhan, agar semuanya yang akan Engkau sampaikan, Engkau berikan kepada kami tidak terhalang semua Tuhan karena dosa-dosa kami. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak kami, ya Allah kami. Kami juga memohonkan ya Bapa, agar pada hari ini juga Tuhan, kami memohon kepadamu lagi Bapa. Engkau jamah anak kami si Mary Tuhan, agar setiap apa yang dia rencanakan, apa yang dia lakukan, semuanya berbuah Tuhan. Berbuah untuk menyenangkan hati-Mu, berbuah untuk kesukacitaan kami sebagai orang tua ya Allah kami. Agar semuanya Tuhan, apa yang kami sukacitakan selama ini Tuhan, apa yang kami muliakan hanya untuk nama-Mu saja Tuhan, bisa kami lihat Tuhan, kami buktikan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ya Allah kami, bahwa mujizat-Mu masih ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami, untuk Engkau menjamah dan memberkati anak kami si Mary, agar setiap apa yang dia lakukan, termasuk perkuliahannya Tuhan, bisa segera selesai Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mohonkan semuanya itu Tuhan. Kami berikan Tuhan semuanya persembahan kami Tuhan, untuk kepada-Mu saja ya Tuhan. Begitu juga Tuhan anak kami si Marcel Bapa, berkati dan sertai dia Tuhan di dalam perkembangannya Bapa, karena dia anak kami, untuk bisa mengangkat nama kami nantinya Tuhan di kemudian hari Tuhan, khususnya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dia bertumbuh baik, hidup baik Tuhan, dan setiap apa yang dia pelajarin, apa yang dia lakukan untuk belajarnya Tuhan, bisa konsentrasi dan bisa Tuhan menyelesaikan pelajaran-pelajarannya pada saat dia belajar. Tuhan, semuanya Tuhan, kami satu keluarga Tuhan, kami tutup bungkus Tuhan di dalam doa kami, yang kami satukan Tuhan di dalam sepenuh hati kami Tuhan, agar Engkau selalu memberkati kami Tuhan di dalam rumah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Begitu juga Tuhan dengan rumah ini Tuhan, lindungi, berkati Tuhan rumah ini, satukan Tuhan hati kami di rumah ini Tuhan, agar semua rencana-rencana yang baik yang keluar dari rumah ini Tuhan, bisa menjadi hal yang mengharumkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya Tuhan kami sampaikan Tuhan, agar Engkau selalu hadir di tempat ini Tuhan. Karena kami Tuhan yang keluar dari rumah ini Tuhan, bukan ekor, tetapi semuanya akan menjadi pemimpin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan, keluarga-keluarga kami, yang kami tidak sebutkan satu persatu mereka Tuhan. Baik itu semua yang dari Poparan Opung Marco, semua dari Poparan Opung Sarasan Tuhan, semua dari Poparan Opung Pita Tuhan, kami satukan Tuhan, kami bawa di dalam doa kami pada minggu ini Tuhan, untuk Engkau selalu menjamah, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami semua Tuhan, semua poparan perpoparan Tuhan, khususnya kepada kami yang di rumah ini Tuhan. Semuanya Tuhan kami satukan Tuhan, kami bawa semua Tuhan nama-nama itu, kami bawa semua poparan itu Tuhan, di bawah kaki kebesaran-Mu ya Allah kami, untuk kami persembahkan agar semua yang akan kami rencanakan, Engkau berikan kelancaran dan Engkau berikan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah doa yang kami panjatkan pada hari Minggu ini Tuhan, yang kami lakukan ibadah di rumah kami ini Tuhan. Kami satukan Tuhan, kami tutup bungkus semua Tuhan, yang kami panjatkan semua Tuhan, hanya beralaskan atas nama
Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih, doanya selesai. Amin. Yuk, salam Bapak, Bang. Yuk, lagunya, musiknya udah.